Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini kita akan menguraikan topik ya, membayar hutang dengan sedekah. Di antara sahabat-sahabat mungkin ada yang hutang ya, punya hutang, ada yang puluhan juta, ada yang ratusan juta, ada mungkin yang sampai miliaran, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Bagaimanakah caranya kita membayar hutang dengan sedekah? Yuk sahabat-sahabat tonton videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi jami'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat semua Allah lunaskan hutangnya ya. Allah bagi yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya, bagi yang punya masalah Allah cabut masalahnya, bagi yang rezekinya sempit Allah berikan keberkahan, keutamaan, kelapangan bagi sahabat-sahabat semua. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini kita akan menguraikan topik tentang membayar hutang dengan sedekah. Seperti yang saya sampaikan tadi ada di antara sahabat-sahabat mungkin ada yang punya hutang ya, ada yang 1 juta ya, ada yang 10 juta, ada yang 100 juta, bahkan ada yang 1 miliar, ada juga mungkin 2 miliar, ada 3 miliar. Nah, jadi bagaimana caranya kita membayar hutang dengan teori sedekah? Sahabat-sahabat semua, kalau kita menggunakan teori ini, insya Allah nanti akan cepat kita bayar hutang ya. Kalau mungkin nanti kita mampu membayar hutang itu dalam jangka 3 tahun, bisa Allah percepat dalam jangka 3 bulan. Kalau mungkin nanti misalnya kita punya hutang 1 tahun kita mampu membayar, Allah buat mungkin sekitar 1 bulan sudah mampu kita bayar. Kalau mungkin nanti kita punya hutang nanti mungkin 6 bulan kita bayar, dalam jangka 6 atau 7 hari mungkin Allah sudah bayar. Karena apa? Karena keberkahan kehidupan metode sedekah yang kita bahas pada kesempatan ini. Untuk mengawali topik ini, maka saya merujuk Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Kata Allah, siapa yang beri 1, Allah beri 10. Artinya apa? Kalau kita bersedekah 1, Allah beri 10 kali lipat. Ini ayat yang paling sedikit tentang sedekah, tentang kebaikan. Ayat yang kedua, kalau kita lihat, siapa yang beri 1, Allah berikan nanti dia 100 atau bahkan 700, bahkan lebih dari 700. Allahu yudha'ifu liman yasha', bahkan lebih dari 700. Artinya apa? Kalau kita bersedekah 1, Allah beri nanti 100 atau bahkan nanti 700. Itu ya, ini dasarnya. Jadi bagaimana caranya kita membayar hutang dengan sedekah ini ya? Ini teorinya kita bahas dulu. Sebelum kita bahas ayat ini, pertama sahabat-sahabat semua harus ada niat untuk membayar hutang ya. Sahabat-sahabat semua yang punya hutang 1 jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliar, yuk niatkanlah untuk membayar hutang kepada orang lain. Supaya apa? Supaya Allah berikan jalan. Kalau kita sudah mau berniat saja, berniat untuk membayar hutang, maka insya Allah berikan jalan itu ya. Jalan 1, jalan 2, jalan 3, jalan 4, jalan 5, itu baru niat ini. Makanya perlu kita meniatkan untuk membayar hutang. Jangan lari-lari ya, jangan lari, jangan misalnya sembunyi-sembunyi, sampaikan aja. Kalau belum ada sampaikan, saya belum hadapi semua ya. Jadi orang hutang-hutang tuh semua datang hadapi ikhlas, ridho aja ya. Ya saya hutang, insya Allah saya akan bayar. Tunjukkan kita bahwa kita akan membayar. Dengan sifat kita ridho dan niat untuk membayar, maka insya Allah berikan jalan nanti nih. Jalan 1, jalan 2, tapi Ustaz nanti kan banyak bahaya, bencana, malapetaka. Ikuti aja, ikhlaskan aja, ikhlaskan dulu dan niatkan supaya kita semua ingin membayar hutang ya. Pertama, niatkan supaya kita membayar hutang, insya Allah kalau sudah niatkan nanti sudah Allah berikan separuh jalan kepada kita. Itu pertama. Yang kedua, sudah kita niatkan nanti, kita buat teori sedekah ini yang kita bahas tadi kan. Kata Allah kan kalau kita bersedekah 1, Allah balas 10 atau bahkan 100 atau bahkan nanti 700. Bagaimanakah caranya ya? Kalau kita punya hutang, maka ambillah 10% dari hutang tujuan kita. Ya, sahabat-sahabat semua ya. Misalnya sahabat-sahabat punya hutang 1 juta. Berapakah 10%-nya? Ambil 100.000. Belum sampai 1 juta nih. Belum mau bayar hutang, tak sampai 100 juta, ambil dulu 100.000. Sedekahkan dulu. Bagi anak yatim, bagi fakir miskin, bagi orang tua, terserah mau kemana. Yang penting sedekahkan, niatkan ya Allah. Berikan kemampuan kepada Allah membayar hutang ini Allah, dengan duit ini Allah 10%. Kenapa 10% Ustaz? Karena teori sedekah itu minimal 10% Allah balas, minimal itu, minimal.
Bisa mungkin 100%, bahkan 700%. Niatkan ya, ambil 10%, sedekahkan. Kalau itu 1 juta. Kalau 10 juta, ambil berapa tuh? 1 juta, ambil sedekahkan, bagi. Kalau 100 juta, ambil 10 juta. Kalau 1 miliar, sahabat-sahabat semua ya, saya sapa semua. Ini insya Allah saya praktekkan ini. Insya Allah nanti, izin Allah ini akan ampuh ini ya. Sudah saya praktekkan ini. Sahabat-sahabat yang punya utang 1 miliar, ambil 100 juta, bagikan, uzuk. Saya sampaikan nanti tidak sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, lunas itu utang 1 miliar itu ya. Lunas utang 1 miliar. Karena apa? Karena kita ini metode ya. Ini yang metode yang sangat ampuh dalam membayar hutang. Berarti apa? Yang kedua itu ambillah 10% dari target hutang kita ya. Bagaimana Ustadz kalau misalnya Ustadz tak sampai Ustadz? Misalnya kita punya hutang 10 juta, mau bersedekah 10 juta. Bagaimana caranya kalau nggak sampai? Cicil ya. Cicil aja ya. Mungkin nanti kalau kita punya hutang 10 juta, kita bersedekah 1 juta, kita cicil aja. Hari ini 100.000 sedekahkan dulu nanti untuk bayar hutang. Besok 100.000 lagi. Besok 100.000 lagi. Berarti perlu kita 10 kali cicil. 10 kali untuk bersedekah 100.000 supaya sampai ke 1 juta. Saya yakin nanti insya Allah nanti belum sampai nanti 10 kali cicil, belum sampai nanti 1 juta nanti, maka hutang-hutang kita sudah Allah lunaskan dari jalan-jalan yang lain. Datanglah nanti sahabat mengasih duit ke kita, datanglah nanti orang tua mengasih duit ke kita, usaha kita bisa meningkat juga, adalah rezeki kita yang lain kan. Karena apa? Karena keberkahan, keutamaan metode ini tadi. Metode sedekah ini tadi ya. Itu yang ketiga. Oke sahabat-sahabat sekalian, itulah tadi ya 3 cara membayar hutang dari segi metode sedekah. Saya ulangi lagi, yang pertama niatkanlah berhutang ya. Niatkan dan hadapi ya, hadapi. Jangan lari-lari, jangan sembunyi-sembunyi, maka niatkan aja, ikhlaskan aja ya. Kita berniat sampaikan kepada yang kita hutang itu, kita akan berhutang pertama. Yang kedua, apa tadi? Kita sedekahkan 10% dari target hutang kita ya. Kalau berarti 1 juta hutang kita, berarti sedekahkanlah 10%. Kalau 100 juta, sedekahkanlah 10 juta. Kan begitu ya. Ambillah 10% dari target hutang. Itu kalau ada duit. Ya. Kalau tak ada duit, cicillah ya. Berarti kalau tadi hutang kita 1 juta, kita harus bersedekah 100.000. Cicil ya, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Insya Allah nanti sebelum sampai nanti 100.000 itu sudah hutang, sudah kita lunasi. Yang ketiga itu, kalau sudah ada duitnya silahkan dibayarkan ya, dibayarkan. Jadi jangan lama-lama ya. Kalau sudah duit itu separuh aja sudah ada, bayarkan ya. Makanya ini ada juga hubungan dengan hukum nanti ya. Kalau kita punya duit, misalnya hutang kita 1 juta, sudah ada 500.000, bayarkan aja dulu. Bayarkan dulu, tak usah dulu sedekah dulu kan, bayarkan dulu. Tapi kalau cuma 10.000 yang ada, 20.000 yang ada, 100.000 yang ada, sedekahkan dulu. Nanti insya Allah nanti Allah akan berikan kemudahan bagi sahabat-sahabat semua. Saya doakan kepada sahabat-sahabat semua yang punya hutang baik puluhan juta, baik ratusan juta nanti, baik miliar nanti, Allah berikan kehebatan, keutamaan. Karena apa? Karena sahabat-sahabat mengamalkan teori tentang sedekah tersebut. Demikian ya. Jika antara sahabat-sahabat punya testimoni kegiatan sedekah, yuk ya dikirimkan ke nomor sebelumnya atau juga boleh dibuat di kolom komentar di bawah ini ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.